Pemerintah hanya mengimbau agar masyarakat tidak mudik saat Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah beralasan kebijakan tetap membolehkan warga mudik demi menjaga denyut perekonomian. Kebijakan ini dikhawatirkan dapat memperluas penyebaran wabah virus corona. Sementara pemerintah belum punya protokol konkret untuk mendeteksi masyarakat yang pulang kampung ke halamannya. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan telepon. Ada Pak Juri Ardiantoro, Deputi 4 Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi KSP, dan melalui sambungan telepon ada juga Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Selamat malam Pak Juri. Selamat malam Mbak. Dan selamat malam Pak Agus, apakah bisa mendengar suara saya juga? Malam bisa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Pak Juri terlebih dahulu. Pak Juri, aturan soal boleh tidaknya masyarakat mudik ini menimbulkan kesimpang siuran informasi di masyarakat. Mungkin Anda bisa jelaskan sebetulnya pemerintah ini sikapnya bagaimana? Ya, sebetulnya sikap pemerintah kan jelas dan tidak perlu menjadi simpang siur ya. Sikap jelas bahwa Presiden mengatakan bahwa masyarakat Indonesia harus membatasi pergerakan sehingga pemerintah minta dengan sangat kepada masyarakat untuk tidak mudik. Okay. Ya. Jadi memang himbauan, tetapi himbauan ini disampaikan dengan semangat yang sangat kuat untuk tidak mudik bagi masyarakat yang akan datang ini. Jadi, nah, ini sejalan dengan kebijakan yang baru saja ditetapkan oleh pemerintah, yakni kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, di mana seluruh pergerakan arus orang dan barang itu akan dibatasi. Jadi memang tidak dilarang, tetapi akan dibatasi dan akan diatur bahwa orang sebaiknya tidak mudik. Oke. Pak Juri, apa sebetulnya pertimbangan tetap memperbolehkan masyarakat untuk mudik? Apakah hanya semata menjaga denyut perekonomian agar tetap berjalan atau ada pertimbangan lain sebetulnya? Ya, saya kira pertimbangannya banyak sekali ya. Pertimbangannya ada pertimbangan belajar dari negara lain, ada pertimbangan sosial, ekonomi, karakter budaya bangsa kita dan lain-lain ya. Tapi intinya adalah bahwa rezim pengaturan pembatasan sosial ini adalah pembatasan, bukan pelarangan. Karena mungkin ada orang yang dengan sangat terpaksa harus mudik, tetapi harus menghadapi konsekuensi bahwa ketika sampai di kampung, dia akan dikenakan beberapa pengaturan-pengaturan oleh daerah yang nanti akan menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Jadi yang akan mudik pun akan menghadapi situasi yang rumit. Jadi makanya sebaiknya tidak mudik dan pemerintah akan memberikan stimulus atau bantuan sosial bagi yang tetap tinggal di kota-kota besar ini, sehingga kehidupan ekonominya akan dijamin dan tidak perlu risau. Nah, untuk libur nanti akan diatur cuti libur setelah nanti wabah ini mereda dan kemudian bisa menikmati pulang kampung atau mudik setelah wabah ini bisa dikendalikan. Oke, Pak Juri, apakah menjaga denyut perekonomian ini lebih penting ketimbang menekan angka penyebaran COVID-19 di mata pemerintah? Ya, saya kira bukan hanya soal ekonomi ya, pertimbangannya banyak sekali karena melarang orang juga tidak berarti menjamin 100% penyebaran tidak terjadi. Karena kita bayangkan ya, orang tinggal di Jakarta di tempat-tempat di mana orang tidak bisa mudik, sementara di Jakarta juga berkumpul dalam satu ruang yang sangat padat, itu juga satu yang berisiko. Karena terus diatur supaya kebijakan ini tetap konsisten, jaga jarak, tidak berkumpul, di mana saja berada, entah di Jakarta atau di kampung. Yang penting protokol untuk menjaga diri, menjaga jarak aman itu yang harus.
Oke. harus ditekankan. Oke, Pak Juri, tadi Anda mengatakan bahwa melarang mudik saja masyarakat itu akan tetap mudik. Nah, kalau misalnya menghimbau, bagaimana kemudian pemerintah bisa memastikan masyarakat ini mau untuk tetap tinggal di daerahnya masing-masing, tidak mudik, selain dengan memberikan stimulus dan juga menggeser Hari Raya Idul Fitri, Pak Juri? Nanti kita dalam pengaturan pembatasan sosial berskala besar, itu kan ada banyak pembatasan-pembatasan, Mbak. Oke. Pembatasan orang akan sulit mudik, pembatasan orang akan sulit nyari tiket, pembatasan orang sulit bergerak di kampung halamannya. Nanti daerah-daerah itulah yang akan menerapkan kebijakan ini. Jadi itulah situasi yang yang pemerintah lakukan dan buat kebijakan itu supaya masyarakat bisa disiplin, bisa efektif untuk sama-sama menjaga diri untuk tidak menularkan atau tidak berpotensi menularkan wabah ini atau virus ini. Oke, saya mau ke Pak Agus Pambagio sebagai pengamat kebijakan publik. Pak Agus, Anda melihat kebijakan yang diambil oleh pemerintah hanya mengimbau saja, tidak melarang masyarakat untuk mudik. Apakah kebijakan ini tepat di saat angka penyebaran wabah COVID-19 ini sudah meluas di lebih dari 30 provinsi? Pak Agus? Ya, saya orang yang dari puluhan tahun yang lalu mengatakan bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang sangat tidak disiplin, masyarakat yang sangat cuek. Dia tidak peduli kecuali nanti ketika mengenai diri keluarganya baru dia kalang kabut dan marah-marah. Nah, makanya untuk membiarkan atau tidak melarang, saya terus terang sangat khawatir karena itu pasti mereka akan pergi karena di Jakarta pun sudah tidak bisa hidup. Dalam 2 minggu ini saya monitor pergerakan ekspedisi yang paling banyak adalah motor ke daerah Jawa dan Sumatera. Jadi praktis orang akan pergi. Kalau dilarang, kan kita mau konsentrasikan semua dilarang. Singapura hari ini kembali menutup karena adanya penambahan penderita. Nah, jadi kita ini di tetangga sebelah-sebelah aja sudah menutup, kita enggak. Mungkin karena takut kekurangan uang, pemerintah akan harus menjamin atau apa, sudahlah, ekonomi kita lupakan. Karena tidak ada satupun negara di sini, di seluruh dunia, yang tidak terdampak. Saya khawatir kalau kita tidak konsentrasi menghilangkan COVID-19 ini, sementara negara lain konsentrasi penuh, tidak memikirkan ekonomi, nanti ketika negara lain sudah selesai dan sudah mikir ekonomi, kita masih pusing ngurusin COVID-19 ini. Karena kan angka yang keluar dari pemerintah 700 atau 900 itu kan bukan real dari penderita yang sebenarnya. Kalau Kementerian Kesehatan bilangnya itu hanya 5%, berarti kan harus kali 20. Nah, ini kan kita juga tidak tahu ada di mana. Belum kita dapat tambahan narapidana, kita dapat tambahan orang migran pulang dari Malaysia. Saya nggak bisa membayangkan itu. Pak Agus, tapi ini Anda tadi sudah menyebutkan sebetulnya artinya pemerintah sengaja tidak melarang masyarakat untuk mudik ini sebagai cerminan bahwa pemerintah tidak mau menanggung begitu masyarakat yang tinggal di wilayahnya masing-masing begitu? Iya, dengan keluarnya PP, keluarnya Kepres dan Perpu, kan itu terlihat bahwa memang ingin tidak terlalu mengurusi orang-orang ini karena ketiadaan keterbatasan dana. Saya sudah pernah menulis minggu lalu, ya itu bisa saja kalau memang mau serius. Saya sangat khawatir ketika negara lain sudah selesai, kita masih berkutat dengan itu kan. BIN memperkirakan sekitar Juni-Juli. Panjang itu. Saya tidak yakin apakah negara lain Juni-Juli juga masih sibuk dengan COVID-19. Gitu. Saya mau ke Pak Juri lagi. Pak Juri, tadi Pak Agus sudah menyampaikan bahwa ada indikasi pemerintah takut kekurangan uang dan ada keterbatasan dana untuk menanggung masyarakat yang tidak mudik sehingga pemerintah sengaja tidak melarang, hanya mengimbau saja masyarakat untuk tidak mudik. Padahal semua negara juga terdampak faktor ekonominya ataupun sektor ekonominya. Bagaimana tanggapan dari Istana? Sayang saya tidak mendengar tadi penjelasan Mas Agus Pambagio ya, tidak terdengar. Tapi saya kira tidak ada cerminan dari kebijakan pemerintah bahwa pemerintah itu takut atau tidak mau mengeluarkan anggaran untuk menanggung beban orang yang terdampak COVID ini. Kalau kita lihat bahwa pemerintah menjamin bahkan meminta orang tidak mudik dan akan menjamin kehidupan ekonominya saat yang bersangkutan tetap berada di tempat perantauan seperti sekarang ini. Nah, itu kan bukti bahwa kita ini mampu
menyediakan jaminan hidupnya. Oke. Dan kemudian pemerintah juga merealokasi banyak anggaran dan kemudian uang 400 triliun lebih untuk penanganan ini, dan sebagian besar adalah untuk mengantisipasi atau untuk memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak dari wabah ini. Pak Juri. Sebetulnya alasan-alasan itu bisa dijawab dengan kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Tidak benar pemerintah ketakutan untuk menyediakan anggaran atau uang untuk menanggung hidup orang yang berdampak akibat misalnya kalau dilarang mudik. Oke, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio. CNN Indonesia Prime News segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan kita akan lanjutkan dialog kita bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio. Ada Pak Juri Ardiantoro, Deputi 4 Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi KSP. Kemudian ada Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, dua-duanya melalui sambungan telepon. Dan saya akan lanjutkan kembali ke Pak Juri. Pak Juri, ini sempat ada perbedaan pernyataan yang disampaikan oleh juru bicara Presiden, yakni Pak Fajrul Rahman, yang mengatakan bahwa Istana membolehkan ataupun tidak melarang masyarakat untuk mudik. Kemudian pada hari berikutnya dibantah oleh Mensesnek Pratikno, mengatakan bahwa pemerintah menghimbau agar masyarakat ini tidak mudik. Ini bagaimana sampai ada perbedaan informasi, perbedaan pernyataan dari lingkaran Presiden, Pak Juri? Ya, substansi pesannya kan sebetulnya sama, hanya penekanannya yang berbeda. Karena memang semangat pemerintah itu seperti yang Pak Mensesnek sampaikan, Pak Pratikno itu, pemerintah itu sangat berkepentingan untuk meminta kepada masyarakat untuk tidak mudik. Jadi pesan intinya di situ. Nah, jadi sebetulnya tidak ada yang kontradiktif gitu loh. Substansinya sama, meminta dengan sangat masyarakat untuk tidak melakukan mudik pada kesempatan di mana wabah ini masih berlangsung, wabah COVID-19 ini. Karena kalau mudik itu kan beresiko untuk menularkan kepada orang yang dikunjungi nanti. Oke Pak Juri, berarti substansinya sama tapi silang pendapat juga terjadi antara Dishub atau Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang menerbitkan penghentian layanan bus antar kota antar provinsi di hari yang sama. Kementerian Perhubungan kemudian membatalkan kebijakan tersebut. Artinya terjadi silang pendapat antara pengambil kebijakan. Ini bagaimana? Tidak ada surat Kementerian Perhubungan untuk menghentikan. Adanya adalah surat rekomendasi untuk pemerintah daerah atau jajaran perhubungan, jika kebijakan pembatasan sosial berskala besar ini dijalankan, maka antisipasinya adalah melakukan pembatasan-pembatasan atas arus orang dan barang melalui moda-moda transportasi itu. Jadi itu kan rekomendasi. Namanya rekomendasi itu tentu bisa dijalankan atau tidak. Sementara pemerintah daerah DKI sendiri kan belum secara resmi menerapkan atau memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar itu PSBB. Karena proses itu kan harus dijalani dulu, baru kemudian melakukan pembatasan-pembatasan baik arus orang maupun barang, termasuk di dalamnya adalah moda transportasi. Itu yang sebetulnya terjadi. Saya ke Pak Agus Pambagio. Pak Agus? Ya, Pak Agus, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Juri bahwa sebetulnya tidak terjadi silang pendapat karena substansinya sama. Pemerintah tetap menghimbau agar masyarakat tidak mudik. Tapi kalau kita lihat faktanya beberapa hari yang kebelakang, ini terjadi silang pendapat terhadap pengambil kebijakan. Ada yang menginginkan pembatasan agar masyarakat ini tidak mudik dengan mengeluarkan himbauan, rekomendasi agar layanan bus itu kemudian ditutup. Tapi di sisi lain, pemangku kebijakan yang lain kemudian membatalkan kebijakan tersebut. Bagaimana Anda melihatnya ini? Ya, ini kan itu satu, bahwa pertama memang tidak jelas sebetulnya mau kemana. Kan awalnya minggu lalu saya sempat berkomunikasi dengan Pak Mahfud dan sebagainya, itu kan mau ada PP untuk karantina. Sehingga waktu itu semua aparat termasuk Kemenhub dan PLT-nya Pak Luhut kan menyusun rapat dan sebagainya dan memerintahkan, kan tidak mungkin Bu Polana
kepala BPJTJ itu dengan lancangnya membuat pasti ada yang memerintahkan. Nah, tetapi tiba-tiba kebijakannya kan berubah, tidak ke karantina tetapi ke PSBB, yang buat publik itu menjadi baru lagi. Jadi kita ini berdebat dengan istilah panjang-panjang dijelaskan, tetapi tidak ada real. Sebetulnya bagaimana? Akhirnya kan masyarakat bergerak sendiri. Saya di sini mengorganisasi RW untuk segera mendata siapa yang tidak bisa makan hari ini harus kita kasih makan. Saya teman-teman alumni yang sudah sekarang usia manula ini mau diapakan? Semua kita data. Jadi kita ini bergerak sendiri. Yang katanya pemerintah punya sekian triliun itu belum tahu gimana caranya. Sementara teman-teman yang punya kredit yang itu juga tidak tahu POJK 11 juga tidak bisa dijalankan. Sementara PP 21 pun juga sulit dijalankan. Bagaimana bisa pemerintah daerah mau melakukan parsial lah, katakan parsial karantina, harus minta izin ke Kemenkes. Nah, Menteri Kesehatannya aja kewalahan ngurusin penyakit lalu diminta ngurus izin. Ini yang saya tidak paham, sehingga saya jadi ragu ini sebetulnya kita mau dibawa kemana. Kan kita harus mau konsentrasi membereskan ini dulu, baru ekonomi lah. Saya sempat tulis bahwa tolong semua batalkan proyek-proyek mega supaya uangnya ada dialokasikan. Besoknya Pak Luhut bicara pemindahan ibu kota tetap jalan, high speed train tetap jalan. Kita kan bingung ini sebetulnya bagaimana sih maunya gitu. Artinya kalau Anda lihat kebijakan-kebijakan pemerintah yang masih menjalankan proyek-proyek infrastruktur itu harusnya bisa dihentikan terlebih dahulu dan fokus di area alokasi untuk 2023. Jika sudah selesai. Difokuskan kemudian untuk penanganan wabah COVID-19 begitu ya Pak? Sementara Anda melihatnya juga bahwa himbauan ini bertentangan tidak sih dengan pembatasan sosial berskala besar ini? Ya, sekali lagi begini, karena peraturannya pun sumir, sulit memahami. Saya kan di Perintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 soal kekarantinaan jelas ada satu PP yang harus diterbitkan mengurusi sanksi administrasi. Kemudian ada 11 surat Menteri Kesehatan, surat keputusan yang harus dikeluarkan. Tapi tidak ada yang keluar, tiba-tiba muncullah PP 21 itu soal PSBB. Kan padahal nggak diperintahkan. Sementara katanya sanksinya ada, nggak ada sanksinya. Suruh refer ke Undang-Undang Nomor 6. Nah ini membingungkan, kasihan nih masyarakat. Ini sebetulnya tidak masyarakat lah. Semua teman-teman pimpinan media juga kita diskusi. Bingung ini mau kemana sebetulnya gitu. Oke, saya mau bertanya ke Pak Juri menanggapi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Agus Pambagio bahwa ini peraturannya sumir, kebijakan pemerintah itu sumir, masyarakat bingung sebetulnya mau dibawa kemana karena tidak ada yang jelas sebetulnya peraturan dari yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Bagaimana Anda menjawabnya Pak Juri? Yang tidak jelas yang bagaimana, yang mana? Yang PP 21. Yang PP 21 Pak. Ya kadang-kadang yang membuat tidak jelas kan kita ini kan para elit ini dan bukan PP 21 itu kan perintahnya katanya dari Undang-Undang Nomor 6. Memang peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar ini kan baru PP, baru payung yang masih mengatur secara umum. Lah undang-undangnya apa yang nanti pemerintah daerah yang akan menerapkan setelah mendapatkan surat keputusan dari Menteri Kesehatan untuk memberlakukan kebijakan pembatasan ini. Loh PP kok muncul sendiri Pak? Mana induknya Pak? Oke Pak, satu-satu Pak, sebentar. Bagaimana Pak Juri? Ya, nah kalau nanti daerah sudah ditetapkan sebagai daerah yang memberlakukan pembatasan sosial, maka kebijakan ini nanti akan diterapkan di daerah dan akan merinci mana yang boleh dilakukan oleh masyarakat, mana yang tidak boleh dilakukan. Fasilitas umum apa yang boleh digunakan, fasilitas umum mana yang tidak boleh digunakan, jalur-jalur transportasi mana yang bisa dilalui, mana yang tidak bisa dilalui. Semua akan secara detail ditetapkan oleh pemerintah daerah dan kemudian itu harus diikuti oleh masyarakat. Jadi kita tunggu saja penerapannya. Kalau hanya membaca PP-nya memang masih bersifat umum ya, karena kan situasi darurat PP itu memuat prinsip-prinsip umumnya dan kemudian nanti akan didetailkan di dalam penerapan di lapangan oleh pemerintah daerah. Oke, Pak Agus, silakan kalau mau ditanggapi bagaimana? Ya gini, PP itu kan harus ada induknya, yaitu undang-undang. Oke, coba kita lihat di PP 21 tahun 2020 ini. Di menimbangnya itu tidak disebut undang-undang mana yang mau dipakai. Lalu katanya juru bicara waktu saya hadir di sebuah stasiun TV,
katanya itu induknya ke Undang-Undang Nomor 6 2018. Saya cari di 26 itu tidak ada perintah untuk membuat PP kecuali PP sanksi administrasi. Lalu PP ini di mana berdirinya? Lalu gimana mau menjalankannya? Karena Undang-Undang 6 itu ada 1 PP yang harus diterbitkan dan 11 surat keputusan Menteri Kesehatan yang harus dibuat. Nah sekarang ini induknya kemana? Sanksinya kemana? Orang diatur tanpa ada sanksi atau denda. Contoh saja, perda ganjil genap di Jakarta itu ada sanksinya 500.000. Ini nggak ada, lalu siapa yang mau mengikuti? Kita semua bingung bacanya, dan saya sudah kirimkan statement itu kemana-mana bahwa kita bertanya, ini sebetulnya PP 21 nginduknya kemana? Gitu. Karena di menimbangnya tidak ada itu menginduk kemana. Pak Juri, apakah bisa mendengar tadi penjelasan dari Pak Agus? Jadi itu Pak Agus mengatakan bahwa PP nomor 21 tahun 2020 itu membingungkan, induknya kemana? Harusnya menginduknya ke Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Dan tadi juga Pak Agus Pambagio menyebutkan bahwa untuk peraturan yang tidak ada sanksinya itu agak sulit masyarakat untuk mengikuti, begitu. Ya begini, makanya saya ingin dialog ini saling mendengar. Saya sama sekali tidak mendengar penjelasan Mas Agus Pambagio. Jadi apa yang tadi disampaikan saya tidak mendengar. Tapi kalau misalnya soal itu begini. Jadi sebelum peraturan pemerintah ini ditetapkan, pemerintah telah menetapkan lebih dahulu Kepres. Kepres tentang keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Jadi sebetulnya pemerintah sudah menetapkan sekarang dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat. Tindak lanjut dari kedaruratan itu muncullah peraturan pemerintah tentang salah satu bentuk kedaruratan, yakni pembatasan sosial berskala besar. Nah kemudian apakah tidak ada sanksi? Memang peraturan pemerintah ini tidak memuat secara rigid mengenai sanksi. Tapi jangan lupa bahwa peraturan pemerintah ini menginduk juga kepada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang di dalamnya mengatur mengenai sanksi jika ada pelanggaran atau pihak-pihak yang menghalangi pelaksanaan kebijakan ini. Jadi jangan dipisah antara PP ini dengan Undang-Undang 6 tahun 2018. Jadi dalam PP itu dijelaskan itu harus atau merujuk kepada ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang 6 tahun 2018 yang memuat tentang sanksi. Pak Juri, kita kembali fokus lagi. Tadi Anda sudah menyebutkan bahwa Presiden sudah menerbitkan Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang kedaruratan kesehatan masyarakat. Artinya memang saat ini kondisi kesehatan di Indonesia itu mengalami kedaruratan. Tapi kalau memang mengalami kedaruratan, kenapa kemudian pemerintah tidak melarang saja masyarakat untuk mudik? Kenapa hanya mengimbau? Padahal tahu bahwa itu bisa menimbulkan penyebaran yang lebih luas untuk wabah COVID-19, Pak Juri. Jadi kedaruratan itu ada 4 jenis ya. Satu kebijakan terkait dengan kedaruratan. Dan itu bisa dilihat dari Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Yakni karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan pembatasan sosial berskala besar. Pemerintah sampai hari ini tidak melihat atau belum berpikir untuk melakukan karantina wilayah. Karena banyak pertimbangan yang harus dipikirkan. Yang diambil adalah pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar. Jadi Mbak, pembatasan sosial berskala besar ini juga adalah salah satu bentuk kekarantinaan yang merujuk pada keputusan Presiden atau pemerintah bahwa situasi sekarang adalah situasi darurat kesehatan. Jadi itu hanya satu pilihan dan cara yang menurut pemerintah lebih efektif untuk menangkal penyebaran wabah ini ketimbang kebijakan yang lain seperti karantina wilayah. Pak Agus, Anda ingin menanggapi mendengar penjelasan tadi dari Pak Juri bahwa pemerintah tetap berpegang pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018. Di situ disebutkan sebetulnya ada sanksi-sanksinya. Saya sebutkan ini nggak ada, sanksinya itu di pasal 48 ayat 6 harus dibuat PP-nya. Nah, PP yang muncul bukan PP soal sanksi, tapi PP-nya PP soal PSBB. Jadi kan bingung.
kemudian di PSBB-nya tidak ada sanksinya, suruh meraju ke 6. Nah, waktu di pembukaan menimbangnya itu tidak ditulis Undang-Undang 6-nya atau tadi katanya Kepres. Nah, sekarang Kepres sama PP tinggi mana kan jadi bingung orang. Jadi sebetulnya ini saya nggak ngerti, padahal yang membuat juga orang-orang pandai, cerdik cendekia, tetapi kita nih pakai aturan inilah tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011. Itu harus diikuti. Nah ini nggak jelas, jadi akhirnya saya yakin tidak bisa dijalankan. Bagaimana mau menjalankan? Bagaimana Menteri Kesehatan harus menerima surat dari ratusan kota dan kabupaten untuk minta izin PSBB-nya. Ini saya sudah hitung kemarin Anies Gubernur Jakarta memasukkan. Hari ini belum ada kabar. Saya lagi pantau berapa lama Pak Menkes mengeluarkan surat ini untuk persetujuan. Sudah keburu banyak yang mati. Oke, Pak Agus. Ya, Pak Agus. Jadi menurut Anda pemerintah bisa tidak sih memastikan bahwa warga yang mudik itu kemudian tidak menyebarkan wabah COVID-19? Gimana caranya? Ngawasinya bagaimana, ribuan orang diawasi. Pemerintah daerah pun pusing, mau Forpinda, mau aparat-aparatnya mengawasi. Orang mudik itu kan punya liburnya 14 hari kerja misalnya. Terus mudik 14 hari suruh di karantina. Lah kapan mudiknya? Kapan ketemunya sama orang tua? Jangan-jangan kita bisa menyebabkan kematian pada orang tua kita karena kita membawa penyakit. Konkretnya jadi pemerintah harus apa Pak? Ya, melarang mudik. Susah amat sih. Ini kita gawat ini sudah. Kalau kita mudik orang tua kan jauh lebih tua dari kita, kan berbahaya. Usia 60 tahun ke atas. Jadi ngapain cari risiko baru? Sekarang ini sudah hampir 2.000 orang. Kalau kali 20 sudah 40.000 iya. Jadi ini nggak main-main gitu. Terima kasih Pak Agus. Kita ke Pak Juri. Pak Juri, bagaimana sebetulnya prosedur pemerintah untuk memastikan warga yang pulang mudik itu tidak menyebarkan wabah COVID-19? Tadi Pak Agus sudah mengatakan bahwa bagaimana pemerintah bisa mengawasi ratusan ribu orang yang pulang ke kampung halamannya masing-masing dan tidak menyebarkan wabah itu ke lingkungan sekitarnya. Ya, saya sebetulnya pengen mendengar ini Pak Agus supaya lebih pas saya menjawabnya. Jadi semua pilihan kebijakan itu pasti ada plus minusnya, ada resikonya. Melarang orang mudik, apakah menjamin tidak ada penyebaran? Membolehkan orang mudik juga tidak menjamin ada penyebaran. Maka yang bisa dilakukan atau yang paling pas dilakukan adalah membatasi pergerakan orang, membatasi berkumpulnya orang, membatasi orang untuk ketemu dengan orang lain. Nah itu yang kebijakan yang kita ambil, dan physical distancing inilah yang sebetulnya menjadi spirit utama bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan menahan, mengatasi penyebaran virus COVID-19 ini. Oke Pak Juri, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dengan satu narasumber, yakni Pak Pandu Riono, pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Namun setelah jeda, CNN Indonesia Prime News segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan dialog kita bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio. Melalui sambungan telepon ada Pak Juri Ardiantoro, Deputi 4 Kantor Staf Presiden, dan juga baru saja bergabung bersama dengan kita Bapak Pandu Riono, pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Saya mau ke Pak Pandu terlebih dahulu. Tadi sudah ada perbincangan ataupun diskusi antara Pak Juri dengan Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Ada pro dan kontra di situ atas kebijakan pemerintah yang hanya mengimbau saja masyarakat untuk tidak mudik ke kampung halamannya masing-masing pada saat Hari Raya Idul Fitri. Kalau menurut Anda dari aspek penyebaran, bagaimana kemudian bisa memastikan bahwa masyarakat yang tetap memutuskan untuk mudik, artinya tidak dilarang dan mereka tetap nekat untuk mudik, kemudian tidak menyebarkan wabah itu ke lingkungan sekitarnya, Pak Pandu? Ya, kalau menurut saya sih harus dilarang. Karena Presiden sudah mendeklarasi bahwa Indonesia itu dalam tahap kegentingan, sehingga memaksa untuk menerapkan
undang-undang karantina. Dan pilihan opsinya adalah pembatasan sosial berbasis atau berskala besar. Itu artinya apa? Kita harus paham betul. Artinya kalau kita bilang skalanya dari 0 sampai 100, kita tuh belum sampai 50% intensitasnya. Kita memang sudah menutup semua kegiatan-kegiatan. Tapi kita harus membatasi mobilitas penduduk. Karena ini membuat penularan terus berlangsung. Kalau tidak dibatasi, kita harus menghentikan penularan. Sense of emergency-nya adalah banyak orang tidak paham bahwa virus ini berbeda dengan virus-virus yang sebelumnya, yaitu penularnya 90% tidak bergejala, sehat, atau gejalanya ringan. Dan kalau ini dibiarkan, kita artinya membiarkan virus itu terus memudahkan berpindah ke wilayah lainnya dan menularkan pada penduduk-penduduk tempat kita pulang kampung kalau mudik. Kepada siapa kita pulang kampung? Kepada orang tua kita, pada saudara-saudara kita. Artinya kita membawa virus, kita nggak tahu ya mudik gimana, itu akan menimbulkan masalah besar. Yang kita khawatirkan setelah mudik adalah peningkatan gelombang kedua daripada kasus-kasus yang sudah akan terjadi ini. Ini harus dipikirkan, dilarang dan tegas-tegas dilarang kalau mau melaksanakan undang-undang karantina. Dan undang-undang karantina kalau negara tidak melakukan, itu artinya dia tidak bisa menerapkan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Pak Pandu, tadi Anda mengatakan dengan hanya mengimbau, apakah kemudian dengan hanya mengimbau untuk tidak mudik bisa membatasi pergerakan masyarakat, Pak? Tidak bisa. Undang-undang mengatakan pemerintah harus bisa memaksakan itu berjalan. Karena undang-undang itu bilang untuk mencegah perluasan penularan. Baca lagi deh undang-undangnya. Karena saya yang terlibat juga dulu pada awal-awal penyusunan penyempurnaan undang itu. Jadi kata-kata kita persis betul. Yang disebut pembatasan sosial itu adalah benar-benar membatasi. Kalau mau 100% intensitasnya, itu benar-benar menghentikan total. Tapi kan kita tidak mau ke sana. Kita tidak mau ke sana. Karena itu sama dengan lockdown tanpa disadari. Kita ingin sekitar 50-70% aja intensitas pembatasan itu. Sehingga kehidupan normal itu masih berjalan dengan biasanya. Sehingga masyarakat juga tidak gelisah, tidak ada gejolak sosial. Dan kemudian pemerintah mendukung dengan jaminan sosial ekonomi. Itu yang harus dilakukan. Jangan dibiarkan mudik lah. Tapi kan ini kemudian pemerintah sudah tidak melarang ya, hanya mengimbau saja. Artinya bukan melarang tapi hanya mengimbau agar masyarakat tidak mudik. Menurut Anda, apakah kemudian bisa memastikan bahwa masyarakat yang mudik ke kampung halamannya masing-masing dan menjadi ODP, mereka mau mengisolasi diri selama 14 hari, Pak? Itu disangsikan kan? Tidak mungkin. Itu artinya kita lepas tangan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah kapasitasnya terbatas. Kita membuat masalah baru di daerah. Beberapa daerah mungkin sudah melihat menjadikan Runusawa untuk menjadi pusat isolasi dan sebagainya. Tapi janganlah membuat masalah yang sudah kita bisa harus kontenin meluas ke daerah-daerah. Jangan bermain-main dengan bahaya penularan corona. Pak Juri, apakah Anda bisa mendengar penjelasan dari Pak Pandu tadi? Enggak, saya enggak mendengarkan. Saya sampaikan ya. Tadi Pak Pandu Riono, pakar epidemiologi FKM UI menjelaskan bahwa dengan pemerintah tidak melarang masyarakat untuk mudik ke kampung halamannya, itu akan menimbulkan masalah baru di daerah, itu yang pertama. Kemudian akan ada potensi peningkatan gelombang kedua wabah COVID-19 dan tentu saja tidak bisa membatasi pergerakan orang yang sudah berada di kampung halamannya masing-masing. Apakah kemudian ini sudah disadari oleh pemerintah, Pak Juri? Ya, pemerintah sudah mendengar dari banyak pandangan, dari banyak pendapat. Pemerintah juga mempelajari dan memahami perkembangan dari penyebaran virus ini. Pemerintah juga belajar dari banyak negara di dalam penanganan
wabah ini, pemerintah juga menghitung, mempelajari, memahami kondisi geografi, demografi Indonesia yang sedemikian rupa, dan semuanya menjadi bahan pertimbangan. Dan keputusan yang diambil sampai hari ini, untuk saat ini adalah itu tadi, pembatasan. Jadi soal mudik, soal orang pergi kemana atau lalu lintas orang, itu semua dalam kerangka pembatasan. Jadi bukan sekedar menghimbau, tetapi juga membatasi pergerakan orang. Jadi orang nanti tidak mudah juga melakukan pergerakan, entah itu mudik, entah itu berkegiatan, berkerumun, berkumpul, itu semua akan diatur dan dibatasi. Pak Juri, bagaimana caranya membatasi pergerakan orang di kampung halamannya masing-masing? Real konkretnya langkahnya seperti apa, Pak? Sekarang saja sudah jalan ya. Sekarang kan sebenarnya sudah, walaupun belum resmi diberlakukan di daerah pembatasan itu. Misalnya, ini saya sudah cek di kampung saya di Jawa Tengah. Itu semua orang yang pulang ke kampung dari kota besar seperti Jakarta atau Jabodetabek, itu semua didata dan kemudian diawasi oleh aparat desa dengan pengawasan dinas kesehatan masing-masing untuk mengisolasi atau untuk mengkarantina diri untuk tidak berdekatan atau bersinggungan dengan orang lain dalam jangka waktu yang ditentukan. Nah, itu semua sudah dilakukan. Nanti kalau daerah ini sudah memberlakukan pemberlakuan pembatasan sosial berkelanjutan secara resmi yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, maka aparat keamanan pun, Satpol PP, aparat pemerintah di daerah akan bekerja turun tangan semua untuk mengawasi, membatasi semua aktivitas orang. Jadi itu yang nanti akan dilakukan di daerah. Artinya bebannya ada di tangan pemerintah daerah, begitu Pak Juri? Ya, memang kebijakan pembatasan sosial berkelanjutan ini, Mbak, akan ditetapkan di daerah masing-masing. Jadi dan tidak semua daerah nanti akan menetapkan kebijakan ini. Nah, daerah-daerah yang dengan pertimbangan tertentu menurut undang-undang dan peraturan pemerintah akan diusulkan atau akan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, dan daerah inilah yang akan bekerja untuk melakukan pembatasan-pembatasan di sana. Gitu. Pak Juri, siapa yang bisa menjamin sebetulnya masyarakat yang sudah pulang ke kampung halamannya masing-masing mereka tetap tinggal di rumah sebagai ODP selama 14 hari? Kalau tadi Anda mengatakan bahwa pemerintah daerah akan mendata, kemudian Satpol PP dan juga polisi akan dilibatkan. Apakah itu kemudian bisa terjadi di semua wilayah? Karena pada saat Hari Raya Idul Fitri akan ada jutaan orang yang pulang ke kampung halamannya masing-masing. Iya, Mbak, jutaan orang itu kan juga akan menyebar di seluruh pulau di Indonesia. Kita punya aparat yang cukup lah untuk bekerja, mengawasi, membatasi, dan mengkoordinasi. Ada aparat pemerintah, ada kepolisian, ada TNI, ada aparat desa, dan lain-lain. Jadi kalau Anda bertanya jaminan apa, ini kan bukan soal transaksi utang piutang sehingga harus ada jaminan. Jaminannya adalah bahwa pemerintah telah membuat kebijakan, seluruh aparat pemerintah akan bekerja, seluruh sumber daya pemerintah yang dimiliki juga dikerahkan untuk mendukung kebijakan ini, dan meminta kepada masyarakat untuk membantu mensukseskan kegiatan ini. Kalau masyarakat juga disiplin dan bisa mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah, untuk menjaga jarak, untuk membatasi pergerakan, untuk membatasi ketemu orang, maka penyebaran ini akan bisa dikendalikan. Pak Pandu, Anda bisa mendengar penjelasan dari Pak Juri? Nggak bisa. Pak Pandu? Iya, nggak dengar. Oke. Tadi Pak Juri sudah menegaskan bahwa nanti yang akan memiliki tanggung jawab untuk bisa memantau masyarakat yang pulang ke kampung halamannya masing-masing, salah satunya adalah pemerintah daerah, dibantu oleh Satpol PP, polisi, dan juga TNI. Artinya seluruh aparat penegak hukum kita akan dilibatkan untuk mengawasi masyarakat yang jutaan pulang ke kampung halamannya masing-masing. Apakah itu bisa, Pak, dilaksanakan untuk menekan angka penyebaran? Kenapa sih kok memilih jalan yang sulit?
jalan yang mudah itu adalah mengedukasi masyarakat agar jangan mudik. Itu cara yang paling mudah. Pilih cara yang paling mudah, paling murah, dibandingkan kita harus mengerahkan semua aparat dan membiarkan masyarakat. Oke, Pak Pandu. Ya. Halo? Halo? Oke, ya silakan dilanjutkan Pak Pandu. Iya, jadi pilihlah cara yang paling mudah, Pak. Jangan pilih jalan yang sulit dan belum tentu bisa tercapai. Karena dalam perjalanan itu pulang kampung, dia itu bertemu dengan banyak orang dan sudah menularkan atau dia tertular dari orang-orang selama perjalanan. Dan itu tidak dimungkinkan kalau Bapak mengerti konsep pembatasan sosial berskala besar. Salah satu adalah pembatasan mobilitas penduduk. Ya. Jadi itu sudah diamanatkan undang-undang dan itu yang harus dikerjakan. Jangan memilih jalan-jalan yang tidak mudah dikerjakan dan membuat kita berisiko sekali terjadi penyebaran corona. Kalau sudah terjadi, sudah banyak yang kena, sudah banyak yang meninggal, kita nggak bisa cegah lagi, mumpung kita bisa cegah. Ini loh amanatnya, pesannya. Janganlah bermain-main dengan corona, seakan-akan kita bisa mengkontrol semuanya. Tidak bisa, percaya deh. Itu pesan dari saya. Terima kasih. Oke, Pak Juri, tadi Pak Pandu Riono mengatakan bahwa kenapa sih sebetulnya pemerintah memilih cara yang sulit? Kenapa tidak memilih cara yang mudah? Karena itu akan sulit sekali untuk bisa mengetrace ataupun memantau pergerakan masyarakat yang mudik pulang ke kampung halamannya masing-masing, terutama pada saat mereka dalam perjalanan. Siapa saja yang sudah berkontak ataupun berkomunikasi dengan mereka, itu yang akan sulit sebetulnya untuk kontak tracingnya, Pak Juri. Halo, ini saya. Ya, Pak Juri. Ya, Pak Juri. Ya. Ya, Pak Juri. Tadi ya, Pak. Tadi saya sepintas mendengarkan penjelasan Pak Pandu di ujungnya. Nah, Pak Pandu benar. Memang peraturan pemerintah dan undang-undang yang disebut dengan pembatasan sosial berskala besar itu ya pembatasan. Nah, harus dibedakan pembatasan dengan pelarangan ya. Kalau misalnya ditakutkan orang akan naik bus, naik kapal rame-rame, di situ ada kontak fisik. Nah, makanya dilakukan pembatasan. Nanti yang dibatasi tidak hanya orang berkumpul, yang dibatasi juga adalah barang, yang dibatasi adalah angkutan transportasi, yang dibatasi. Jadi banyak sekali nanti pembatasan yang kemudian bisa mengatur orang tidak dengan mudah kontak, berkerumun, bergerombol, atau bertemu dengan orang lain. Itulah makanya disebut dengan pembatasan. Nah, pembatasan itu tidak bisa serta-merta dianggap sebagai pelarangan karena ada ada sektor-sektor lain atau kegiatan-kegiatan orang lain yang tidak bisa dilarang orang untuk keluar satu wilayah tertentu. Oke, artinya pemerintah akan mengeluarkan banyak kebijakan soal pembatasan yang cukup rumit begitu untuk membatasi pergerakan orang. Ya, bukan cukup rumit, tapi pembatasan yang bisa membatasi pergerakan orang. Oke, contohnya konkretnya seperti apa sih Pak? Apakah kemudian dalam bus itu hanya dikurangi misalnya 40 kapasitasnya dikurangi menjadi 20 atau bagaimana Pak? Ya, misalnya tidak ada tidak ada bus yang melayani orang untuk mudik. Itu kan bisa. Tidak ada penjualan tiket, misalnya kan bisa. Nanti kita akan lihat, ini belum jadi keputusan. Itu misalnya, ya kan? Misalnya tidak ada penjualan tiket pesawat. Nah, itu kan semua adalah jenis-jenis pembatasan yang bisa dilakukan. Oke, berarti nanti kita lihat apakah kemudian pemerintah akan memutuskan untuk tidak mengeluarkan begitu ya soal penjualan tiket bus ataupun transportasi darat, laut dan udara begitu, itu masih dibahas dan juga dipertimbangkan oleh pemerintah begitu Pak Juri? Iya, itu kan contoh-contoh pembatasan yang bisa dilakukan misalnya. Tapi kita tunggu nanti kebijakan resminya seperti apa. Oke, Pak Pandu, mungkin terakhir apa sebetulnya yang harus dilakukan pemerintah menjelang bulan Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri, karena kita berpacu dengan waktu. Kalau tidak ada kebijakan yang cepat dan juga terarah begitu akan membingungkan masyarakat, Pak Pandu. Iya.
Jadi oke deh kita menggunakan kalimat atau bahasa yang sama. Oke. Pembatasan. Jadi untuk mudik ini saya menyarankan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan pembatasan 100% untuk tidak mudik. Oke. Itu lebih mudah. Oke. Selama bulan puasa kita memberikan edukasi yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya, sejenis-jenisnya kita berembuk dengan pemuka agama. Kenapa untuk Lebaran tahun ini kita bersama-sama tidak mudik? Oke. Jadi dengan tidak mudik kita telah memberikan amal yang sangat besar bagi negara dan umat manusia untuk menghentikan perluasan pandemi. Itu pahalanya jauh lebih besar. Oke. Ya, jadi kita harus mengedukasi. Dan itu jauh lebih mudah, jauh lebih murah. Dan lebih kita bisa lakukan karena kita mengharapkan partisipasi masyarakat. Oke. Oke. Ya, jadi masyarakat itu harus dipahami, dimengerti. Masyarakat itu bukan masyarakat yang bodoh. Mereka tahu kok kalau diberitahu itu akan mematuhi dan sadar voluntary untuk tidak mudik. Oke. Oke, jadi begitu kalau bisa saya rangkum tadi pembatasan 100% untuk tidak mudik selama bulan Ramadan dan memberikan edukasi kepada masyarakat bekerja sama dengan pemuka agama apa manfaat tidak mudik pada Lebaran kali ini. Begitu ya Pak Pandu ya? Betul. Oke, dan Pak Juri mungkin tadi mendengar sedikit? Oke, dan demikian perbincangan kami dengan para narasumber yang sudah bergabung di luar studio. Dan semoga pemerintah memiliki formula dan juga langkah yang cepat untuk menegaskan boleh tidaknya sebetulnya masyarakat untuk mudik untuk membatasi pergerakan manusia ataupun pergerakan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri dan menekan angka penyebaran wabah COVID-19. Dan CNN Indonesia Prime News segera kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana.